Nah, jadi tadi kalian udah belajar tentang alkana, alkena, terus juga tentang, reaksi-reaksi dan dasar-dasar dari reaksi kimia ya. Sekarang kita akan masuk ke bab stereokimia. Jadi stereokimia itu adalah suatu bab yang mana yang menjelaskan tentang bagaimana sih posisi suatu gugus fungsi dalam suatu molekul organik itu menentukan, sebenarnya menentukan sifat-sifatnya, menentukan reaksi, dan juga menentukan yang kita sebut sebagai penataan atom dalam ruang. Nah, jadi kan udah tahu ya isomer. Isomer itu apa sih? Isomer itu dia punya suatu rumus molekul yang sama tapi senyawanya itu beda gitu. Karena perbedaan ikatan molekulnya. Tuh. Nah, isomer itu ada dua macam. Sebenarnya secara garis besar ada isomer konstitusi alias yang tadi ya udah kalian lihat ya, isomer konstitusi misalnya butana, habis itu satu metil propana gitu. Itu dia kan isomer konstitusi. Nah, ada juga isomer stereoisomer namanya. Stereoisomer tuh isomer yang perbedaannya perbedaan struktur gitu. Jadi dia ada dibagi dua lagi, ada isomer cis-trans ya, isomer geometri. Ada juga suatu ini isomer yang mengandung suatu chirality center atau punya pusat chiral atau atom chiral gitu. Nah, tadi cis-trans isomer udah kalian lihat ya, ada cis sama trans. Kalau misalnya dia molekulnya alken kayak begini cis-transnya atau EZ gitu kan. Kalau misalnya dia bentuknya siklik, dia cis dan transnya seperti ini posisinya ya. Cisnya kayak gini sama-sama di posisi kalau misalnya cis aksial dan ekuatorial, kalau misalnya trans tuh berarti dua-duanya di aksial atau dua-duanya di ekuatorial. Nah, terus ya ada molekul yang disebut sebagai molekul chiral. Molekul chiral itu apa sih? Jadi molekul chiral itu dia punya bayangan yang tidak bisa saling bertumpang tindih atau non superimposable. Superimposable itu artinya dia bisa bertumpang tindih nih. Kayak misalnya kalian punya pensil sama pensil kan dia ujungnya ketemu sama ujungnya kan. Nah, kalau misalnya bayangan suatu senyawa chiral tuh dia tidak bisa mengalami superimposisi gitu. Contohnya tangan kalian ya, kalian lihat misalnya. Tangan kalian kalau misalnya kalian dekatkan dia nggak bisa ketemu tuh nggak ketemu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dia saling berhadapan-hadapan, mereka itu merupakan suatu bayangan cincin, bayangan cermin, sorry, bayangan cermin. Jadi dia merupakan mirror image dari satu sama lain. Jadi jempol ini ketemu jempol, terus habis itu telunjuk ketemu telunjuk dan seterusnya gitu kan. Nah itu kita sebut sebagai molekul yang chiral. Kayak gitu tuh bayangannya. Contohnya apa? Contohnya kita punya di sini ya, misalnya kita punya butil bromida di sini ya. 2 bromobutana. Nah, 2 bromobutana ini dia adalah suatu molekul yang chiral. Nah, gitu kan. Tuh, karena dia punya karbon yang berikatan sama 4 buah substituen yang berbeda-beda. Karbon yang di tengah, ini karbon chiral namanya. Karbon ini punya ikatan dengan CH3CH2 yang di satunya CH3 hidrogen sama Br. Jadi dia bisa membentuk suatu struktur yang chiral gitu. Tuh, kita lihat nih kalau misalnya dia melihat ke cermin gitu ya, dia menghadap suatu cermin, kita punya cermin di sebelahnya, nanti posisi hidrogen CH3-nya ini akan tidak bisa superimpos. Jadi kalau misalnya kalian geser ini ke sini, dia nggak ketemu nih CH2, CH3 nggak akan ketemu sama CH2, CH3 di sini. Br-nya mungkin akan ketemu, tapi CH3 sama H-nya ini nggak ketemu gitu. Jadi dia bukan molekul yang sama. Tapi kalau misalnya molekulnya kayak gini nih misalnya ya, jadi ada 2 metil, 2 bromo, 2 metil, butana gitu. Dia di sini bisa saling ketemu. Ini CH3 ketemu CH3, CH3 CH2 ketemu CH3 CH2, Br ketemu Br. Nah, kalau kita lihat bahwa dia dia bayangan cerminnya bisa saling superimposable, kita sebut sebagai molekul yang identik. Sedangkan kalau misalnya dia non superimposable atau tidak bisa saling bertumpang tindih, kita sebut sebagai molekul yang chiral. Gitu. Tuh, ini molekul chiral, ini molekul yang akiral atau molekul yang identik. Nggak harus identik sih sebenarnya, tapi biasanya iya, akiral. Oke. Nah, ini kalau kita lihat gambaran model ball and sock model kayak gini, maka akan lebih terlihat jelas ya, dia tidak bisa saling bertumpang tindih gitu. Tuh, dia nggak akan bertumpang tindih. Dia akan saling mutar terus gitu. Nah, gimana cara kita menggambarkan suatu enantiomer? Enantiomer itu isomer yang dia punya perbedaan satu buah struktur chiral. Struktur karbon chiral. Jadi untuk gambar suatu enantiomer, kita gambarnya itu bakal menggunakan model wedge and dash model. Jadi modelnya kalian perlu gambar kayak segitiga gitu, ini untuk menggambarkan ikatan sigmanya.
ditebelin sama yang di garis putus-putus. Yang ditebelin ini dia di depan bidang datar. Yang garis putus-putus tuh di belakang bidang datar. Sedangkan yang garis lurus ini dia satu bidang dengan bidang datarnya. Jadi misalnya di laptop kalian, kalau misalnya yang wedge ini berarti dia di depan laptop kalian. Kalau misalnya yang dash-nya ini yang di belakang, yang garis putus-putus itu di belakang bidang laptop kalian. Sedangkan yang garisnya lurus itu dia satu bidang sama laptop kalian. Gitu. Nih, gambarnya kayak gini. Gitu. Jadi kebayang ya 3 dimensinya gitu kan. Oke, terus kalau ini untuk yang gambar struktur molekul biasa, kita juga bisa menggambar dalam bentuk proyeksi Fisher. Kalau proyeksi Fisher di sini ada vertikal dan horizontal. Kalau yang vertikal itu tuh dia ke arah belakang, jadi bidangnya ke arah belakang. Sedangkan yang horizontal itu dia ke arah depan. Jadi kebayang nggak? Jadi kayak yang vertikal tuh ke belakang bidang laptop kalian. Kalau yang horizontal tuh dia ke arah depan laptop kalian. Gitu. Jadi sebenarnya sama sih penggambarannya, cuma ini lebih gampang aja karena kita bisa menentukan RS-nya pakai kanan kiri gitu. Oke. Nah, tadi ya dia punya suatu karbon chiral yang mana merupakan suatu stereo center atau stereogenic center atau pusat stereoisomer atau pusat chiral. Ya, jadi suatu karbon yang dia punya atom yang bisa berubah struktur gitu, membentuk suatu stereoisomer. Gitu. Nah, untuk menamakan suatu enantiomer kita menggunakan sistem RS. Udah pada tahu juga ya. Jadi RS ini ditentukan dari si pusat atom chiralnya. Jadi kita nanti akan menentukan berdasarkan rankingnya gitu, ranking dari chirality centernya. Nih, jadi kita akan menentukan dari prioritas nih. Prioritas 1, 2, 3, dan 4. Tuh. Prioritas 1, prioritasnya paling tinggi, prioritas 4, prioritasnya paling rendah. Gitu. Nah, setelah kita tentukan prioritasnya, kita akan putar nih dari 1 ke 2 gitu. Dan kita posisikan bahwa yang prioritas keempat itu ada di belakang kalian. Jadi kayak kalian bisa bayangin pakai misalnya penghapus terus kalian kasih pensil atau apa gitu. Terus kalian bayangin prioritas yang terakhirnya ada di seberang dari sisi yang kalian hadap gitu. Kayak gini. Jadi kita bayangin dari sini nih. Nih. Terus yang 4 tuh di belakang gitu. Nah, terus kita lihat dari 1 ke 2 apakah searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam kita sebut sebagai konformasi yang struktur konfigurasi R. Kalau dia berlawanan dengan jarum jam kita sebut sebagai konfigurasi S. Maksudnya berlawanan gimana? Berarti misalnya di sini 1, di sini 2 itu berarti yang kayak gini. Itu berarti counterclockwise itu dia konfigurasinya S, gitu ya. Nah, misalnya kita lihat contoh ini nih. Kita punya C, ada Br, CH3, CH3, CH2, dan hidrogen. Menentukan prioritasnya itu berdasarkan dari nomor atomnya. Jadi nomor atom paling gede, prioritasnya lebih gede. Nomor atom paling kecil, prioritasnya lebih kecil. Kalau nomor atomnya sama, kita lihat dari jumlah ikatan dan juga MR-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya jumlah ikatan lebih banyak, maka dia lebih banyak juga si prioritasnya. Antara Br, CH3, etil sama hidrogen, yang prioritasnya paling tinggi adalah Br yang pertama, yang kedua etil ya, yang ketiga baru metil, dan yang keempat adalah hidrogennya. Jadi tugas kita adalah membuat hidrogennya di belakang. Terus kita lihat nih dari 1 ke 2 apakah searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam putarannya. Apakah clockwise atau counterclockwise. Di sini Br ke si etil posisinya adalah apa? Counterclockwise ya. Nah, jadi dia konfigurasinya untuk yang ini. Kalau counterclockwise tadi apa? R atau S? S, Kak. S, ya betul ya. Ini S. Gampang ya, kayak gitu aja. Terus lanjut. Nah, itu sih. Jadi, oke. Terus kalian bisa juga menggambarkan strukturnya ya. Nah, terus ini nih. Cara mutarnya adalah dari 1 ke 2. Jadi nggak boleh ngelewatin yang 3 gitu. Jadi 1 ke 2. Saya di sini nih OH, etil bromida sama etil gitu kan sama hidrogennya di posisi prioritas paling terakhir. Prioritas keempat berarti penomorannya dari OH ke si etil bromida. Di sini searah jarum jam berarti clockwise berarti dia R konfigurasinya. Nah, penamaannya dalam struktur IUPAC kita kasih aja di paling depan gitu. Jadi misalnya kita punya ini strukturnya namanya 1 bromo 3 pentanol, konfigurasinya R atau S. Di sini R berarti dalam kurung R,
terus 1 bromo, 3 pentanol. Itu namanya. Oke. Nah, kalau dari proyeksi Fisher ini juga mirip. Jadi ranking dulu nih yang ini Cl, ini propil, ini etil ya. Jadi jadi Cl ke si propil. Tuh. Nih. Di sini searah jarum jam berarti R. Sedangkan ini dari OH ke etil, nih berarti dia yang S. Jadi dia counterclockwise berarti dia yang S. Gitu. Oke. Nah, ini juga sama ya. 1 nggak bisa lewat dari 2, melewati 4. Nggak bisa. Ini S. Oke. Jadi tentuinnya biasanya yang keempat itu di kiri. Terus nanti kita lihat nih yang second. Oke. Nah, sebenarnya apa sih kepentingan kita belajar tentang konfigurasi R dan S ini? Jadi dalam suatu reaksi kimia, kadang-kadang dia ke suatu produk itu ada namanya produk stereospesifik, ada produk rasemat gitu. Produk rasemat itu adalah suatu produk yang berisi campuran dari konfigurasi R dan S gitu. Jadi dia kecampur tuh produknya, ada yang R, ada yang S. Nah, kalau kayak gitu itu kita akan si molekul yang memiliki konfigurasi berbeda memiliki sifat-sifat kimia yang berbeda juga gitu. Kalau misalnya dia digabung, berarti kita nggak bisa misahin nih R sama S-nya gitu. Sedangkan kalau misalnya dia molekul yang stereospesifik, berarti dia akan menghasilkan suatu produk dengan struktur stereokimia yang spesifik. Misalnya apakah dia stereospesifiknya R atau S kayak gitu. Nah, kalau misalnya molekul-molekul ini kita ukur melihat bidang polarisasi cahaya, molekul dengan konfigurasi R dan S ini akan memiliki polarisasi cahaya yang berbeda juga. Kalau misalnya dia molekulnya R, maka polarisasi cahayanya itu akan menjadi clockwise, jadi miringnya searah jarum jam. Sedangkan yang S itu dia akan miringnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dia akan memutar bidang polarisasi cahaya. Gitu. Itu si molekul kiral ini tuh kerjaannya. Sedangkan kalau molekulnya itu tidak kiral atau molekul rasemat tadi ya, aku bilang merupakan campuran dari R atau S, ataupun molekul yang tidak punya pusat stereogenik atau molekul kiral tadi, dia tidak bisa memutar bidang polarisasi cahaya gitu. Oke. Ya, ini nggak usah dipelajari. Ini kalau mau pelajari silahkan, tapi ya ini aku skip aja. Nih, menghitung optical purity sebenarnya. Oke. Terus, nah, dalam satu molekul itu bisa terdiri dari lebih dari satu struktur karbon kiral, gitu ya. Kalau misalnya dia punya 2 struktur atom karbon kiral, berarti kemungkinan isomernya lebih banyak juga dibandingkan yang punya 1 atom karbon kiral. Nah, misalnya ini nih, dia punya 2 karbon kiral. Ini jelek banget ya, maaf ya. Ini CH, terus ini CH3 gitu ya. CH2, CH3 gitu harusnya. Ya inilah harusnya molekulnya ini. Suatu butana gitu kan. Ada OH, ada Cl-nya. Nah, kalau misalnya dia punya 2 buah karbon kiral, maka isomernya itu kemungkinannya ada 4 macam. Entah dia RR, RS, atau SR, atau SR gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kita bisa menghitung berapa jumlah isomer yang terbentuk pakai rumus 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat jumlah atom karbon kiral. Kalau misalnya dia ada 2 atom karbon kiral, berarti 2 pangkat 2, alias 4 kemungkinan isomer. Kalau misalnya dia atom karbon kiralnya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Berarti berapa tuh? Berarti 8. Dan seterusnya. Kalau misalnya dia 4 atom karbon kiral, berarti jumlah isomer yang mungkin terbentuk ya 2 pangkat 4 gitu. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, terus ada juga nih namanya diastereomer. Diastereomer itu adalah stereoisomer yang bukan enantiomer. Tadi enantiomer itu apa? Enantiomer itu adalah dia merupakan suatu bayangan cermin. Kalau misalnya dia bukan bayangan cermin, misalnya antara molekul 1 dan molekul 4, kita sebut sebagai suatu diastereomer. Dengan molekul 1 sama 2 itu enantiomer, 3 sama 4 itu enantiomer. 2 sama 3 apakah dia enantiomer? Jawabannya tidak. Ya, tidak ya, dia bukan enantiomer, dia bukan bayangan cermin, tapi dia adalah suatu diastereomer. Sama juga dengan molekul 1 sama 4 itu dia juga diastereomer. Jadi dia suatu stereoisomer yang bukan enantiomer. Yang bukan bayangan cermin gitu. Oke. Nah, ini dia. Kalau kita punya suatu karbon asimetrik ya namanya. Jadi karbon kiral tuh punya nama banyak macam-macam. Karbon asimetrik lah, karbon stereogenik, karbon stereo apa gitu. Tapi sebenarnya intinya dia sebenarnya karbon kiral gitu. Nah, karbon kiral itu dia atau kita sebut sebagai karbon asimetrik. Dia punya struktur yang
yang mempengaruhi reaksi juga dan mempengaruhi sifat-sifatnya juga. Di sini kita bisa punya cis-1-bromo-3-metil sikloheksana sama trans-1-bromo-3-metil sikloheksana. Dan dia bisa memiliki struktur R dan S yang beda. Misalnya ini RR atau RS kayak gitu. Nah, ada juga nih namanya molekul meso. Jadi molekul meso itu sebenarnya dia punya 2 karbon asimetrik, alias dia punya 2 karbon kiral. Tapi ternyata kalau misalnya dia dilihat dipotong bidang datarnya gitu, dipotong bidang pertengahannya, bidang simetrisnya, ternyata dia merupakan bayangan cermin satu sama lain. Kayak misalnya ini nih. Di sini kan C CH3 BRH itu sama si gugus R. Nih C CH3 BRH ada gugus R juga. Ketika kita potong di bidang simetrisnya, ternyata dia merupakan bayangan cermin. Gitu. Ini juga sama, ini OH. Ini juga sama nih. Sikropropana ini juga sama. Nah, kalau kayak gini kita sebut sebagai suatu molekul meso. Gitu. Dia molekul meso namanya. Dia sebenarnya suatu molekul kiral, tapi ternyata tidak menunjukkan sifat-sifat kiral karena dia sebenarnya bayangan cermin dalam satu molekul yang sama. Gitu. Tuh. Dan dia kita sebut sebagai molekul yang tidak kiral makanya. Itu. Ini contohnya ya. Contohnya di sini ada cis 1,3 dimetil siklopentana. Kita bisa lihat, kita bisa bagi ada bidang simetrisnya di sini. Berarti dia ada suatu molekul meso, yang mana dia bukan molekul kiral. Ini juga sama nih, cis 1,2 di bromosikloheksana, dia juga merupakan suatu molekul yang meso. Dia bukan molekul kiral. Sedangkan si senyawa transnya itu adalah senyawa yang kiral gitu. Di sini ya. Nih, pasangan enantiomer juga pasangan enantiomer. Gitu. Nah, selama dia punya kalau misalnya dia pun konforman, dia asalkan dia punya plane of symmetry, dia juga tetap bisa akiral gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 1 karbon yang asimetrik, penamaannya gimana? Penamaannya kita tulis nih, pada karbon nomor berapakah yang dia R atau S. Kayak di sini misalnya 2S, 3R, 3 bromo, 2 butanol. Atau ini 2R, 3S, 3 bromo, 2 butanol. Dan seterusnya gitu. Jadi yang mana yang R, mana yang S, karbon nomor berapa, dikasih di dalam kurung gitu. Gitu. Nah, terus reaksinya sangat bergantung dari struktur stereokimia juga ya tadi ya. Contohnya misalnya ini nih, kita punya suatu molekul yang konfigurasinya S ya, ini dia konfigurasinya S ketambahan OH-. Nah, tergantung sebenarnya dia reaksinya apakah akan masuk SN1 atau SN2. Kalau misalnya dia SN2, maka dia bisa berubah nih konformasinya gitu. Jadi lawannya dari awal jadi S jadi R, R jadi S gitu. Oke, tuh. Ini no reaction ada asymmetric karbon, ini yang untuk yang si H2PDC, ini nggak ada reaksi di karbon asimetriknya. Nah, kalau misalnya reaksi yang tidak terjadi di karbon asimetrik, maka tidak akan mengubah si konformasinya. Tapi kalau misalnya terjadi reaksinya di karbon asimetrik atau karbon kiralnya, dia akan mengubah konformasinya. Gitu. Oke. Nah, ya udah ini sebagai pengetahuan aja ya. Tuh ini ya. Jadi sebenarnya enantiomer ini penting untuk menjelaskan fenomena-fenomena biologis itu sebenarnya, biokimia gitu ya. Jadi contohnya ini model model gembok dan kunci dari suatu enzim gitu. Jadi kalau misalnya dia posisinya R sama posisinya S, dia akan berbeda juga